Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Ramadhani. Saya akan menjelaskan kasus keempat, yaitu rumah sakit dan kompleks perumahan staf. Tujuannya untuk mengoptimalkan dampak biaya dari keputusan desain, melibatkan rumah sakit seluas 350.000 SF dan kompleks perumahan seluas 195.000 SF dengan biaya value engineering-nya sekitar 93 juta dolar. Ide ini ada 127 dihasilkan, 56 dikembangkan, yaitu dan 22 dari tim value engineering. Savingnya lebih dari 16.000 miliar, 16 miliar dolar, dan peningkatkan pendapatan sebesar 265.000 per tahun. Rekomendasi utama VE. Tim menyarankan agar pemilik opsi untuk menunda pengeluaran biaya awal. Yang pertama, menghapus rumah perawatan dan sewa ruang, dan yang kedua, mempertimbangkan desain build sewa kembali selama 20 tahun. Untuk rekomendasi utama VE dalam kategori arsitektur, itu terdapat 16 item dengan total sekitar 3.500.000 dolar. Item utamanya adalah yang pertama mereview desain partisi interior untuk perumahan dan rumah sakit. Yang kedua untuk perumahan, menghapus unit balkon dokter, mengurangi kanopi yang mengkilap, menghilangkan ruang bawah tanah di water table, dan menggunakan panel dinding eksterior yang lebih murah. Yang ketiga, merevisi desain panel pracetak eksterior di rumah sakit dan perumahan dari 7 inch menjadi tebal 5 atau mempertimbangkan untuk menggunakan pasangan bata dan batu lokal. Selanjutnya, menaikkan rumah sakit 1 meter untuk mengurangi pengangkatan hidrostatis pada plat. Dan yang terakhir, memperbaiki finishing lantai dasar atau granit dan menggunakan lantai yang lebih murah dan praktis selesai untuk ruang operasi. Selanjutnya, dalam kategori struktural, itu terdapat 2 item dengan total sekitar 130.000 dolar. Item utamanya yang pertama, merevisi sistem struktural menjadi plat dasar atau plat slab dan menambah tinggi lantai ke lantai menjadi 14 inch 13 inch. Yang selanjutnya menyederhanakan permukaan tanah dan plat lantai dasar untuk mengurangi perubahan nilai. Selanjutnya, dalam kategori mekanikal, itu terdapat 14 item dengan total awal sekitar 1 juta dolar dan 110.000 per tahun dalam penghematan tahunan. Item utamanya yaitu menggabungkan limbah sanitasi dan saluran pembuangan di dalam gedung, mempertimbangkan untuk menghilangkan mesin pengolahan limbah, mempertimbangkan untuk menyediakan sistem penyimpanan energi termal air dingin sebagai sarana pelepasan beban listrik selama jam sibuk. Selanjutnya, mempertimbangkan untuk meningkatkan kenaikan suhu air dingin dari 42 derajat Fahrenheit menjadi 4 Fahrenheit dari seluruh koil pendinginan. Selanjutnya, mendesain kamar tidur pasien umum untuk suhu desain 75 derajat Fahrenheit lebih tinggi dari 65 derajat Fahrenheit selama musim dingin. Dan yang terakhir, menggunakan pendekatan sistem volume udara variabel sentral daripada coil kipas atau fan coils pada kamar pasien umumnya. Untuk kategori elektrikal itu terdapat 11 item dengan total penghematan awal sekitar 3.800.000 dolar dan 100.000 dolar per tahun dalam biaya tahunan. Item utamanya, mengkonfigurasi ulang sistem distribusi listrik untuk mengoptimalkan penggunaan distribusi tegangan tinggi, mengganti parabola dengan perlengkapan lensa prismatik dan balas elektronik dengan faktor yang daya tinggi. Selanjutnya, mengkonfigurasikan ulang pencahayaan luar ruangan untuk mengurangi jumlah tiang. Dan yang selanjutnya, memusatkan sistem
Table Power Supply atau UPS. Selanjutnya memindahkan switchgear lebih dekat ke pusat beban, dan yang terakhir mengubah voltase pendingin atau chiller dari 280 volt menjadi 180 volt. Secara rekomendasi dari peralatan medis itu terdapat 9 item dengan total biaya awal sekitar $7.500.000 ditambah $650.000 per tahun dalam penghasilan tambahan. Ada beberapa proposal penting yang disajikan. Yang pertama, mempertimbangkan untuk menunda beberapa item untuk menunda biaya sampai beban pasien meningkat untuk menciptakan kondisi impas. Yang kedua, mempertimbangkan untuk menambahkan peralatan tertentu untuk menghasilkan pendapatan tambahan dengan menambahkan satu pemindai suara utara tambahan. Dan yang terakhir, area penghematan potensial terbesar diisolasi oleh pandangan kritis pada peralatan medis dengan menghilangkan item yang berlebihan dengan perkiraan peralatan bangunan atau konstruksi, mendapatkan peralatan lokal di mana tersedia dengan biaya lebih murah. Persyaratan rumah sakit, yang pertama jumlah tempat tidur itu ada 182 dengan luas 500.000 SF, parkir satu mobil tiap tempat tidur ditambah staf dan rawat jalan. Rencana lokasi disediakan dan perumahannya diperlukan untuk menampung semua dokter dengan total 130 perawat. Area rekreasi juga disediakan. Kalau di bidang struktural, yang pertama ada situs pengolahan air limbah di situs, limbah didaur ulang untuk irigasi, membangun utilitas pendingin, O2 insinerator. Dari struktur yaitu plat inti berlubang atau hollow core slab, plat cetak dengan rangka beton bertulang. Kalau dari arsitektur, dinding interior partisi dengan 2,5 inch di setiap sisinya. Untuk eksterior, panel beton plat cetak dengan area jendela atas 20%. Lantai vinil heavy duty secara umum dengan lobi granit lantai dasar yang ditentukan dalam area tertentu. Untuk bahan finishing fascia, panel beton pracetak. Finishing dinding prastisi yaitu cat enamel dan langit-langit ubin bercat tipe Armstrong dengan papan gipsum kedap air untuk area basah, area tertentu di basement. Kalau dari segi mekanika, pekerjaan mekanikal meliputi sistem. Yang pertama, sistem air panas dan dingin rumah tangga, sistem air reverse osmosis atau ionize, sistem drainase air hujan, jaringan oksigen vakum dan gas medis lainnya, pemanasan ventilasi dan pendingin udara, boiler untuk laundry, sterilisasi dan unit pencuci, pemadam kebakaran, yaitu pipa basah, kombinasi sistem sprinkle standpipe dengan pompa pemadam kebakaran listrik dan diesel. Terus sistem pembangunan limbah dan insinerator, layanan gas bertekanan rendah atau LPG, sistem irigasi, sistem kontrol suhu otomatis. Kalau dari segi elektrikal, bisa dilihat sendiri di dalam layar. Selanjutnya, kalau perkiraan biaya, perkiraan dikembangkan oleh manajer proyek dan disesuaikan serta divalidasi oleh desainer estimator. Perkiraan proyek pada tawaran dan analisis area tersebut untuk rumah sakit utama dan area pendukung dengan luas 356.000 SF itu sekitar $74 juta. Biaya per unitnya itu 210 per SF. Terus perumahan dan asrama ditambah area pendukung dengan luas 197.000 SF itu $18 juta dengan biaya satuan $93 per SF. Total perkiraan ada $93 juta. Nah, pada proses prosedur value engineering itu ada beberapa tahap. Yang pertama, pre-study. Setelah menerima dokumen proyek,
Anggota terpilih dari tim VE meninjau. Saat ini diperkirakan tidak mencerminkan tingkat detail dokumen, juga daftar pertanyaan ide untuk ditinjau pada hari pertama workshop formal dibuat. Dokumen proyek juga ditinjau oleh spesialis tata letak peralatan medis untuk dasar komentar. Terus, tahap studi VE atau rencana kerja VE. Tim VE menganalisis dokumen proyek dan diserahkan oleh tim desain. Ini adalah dokumen desain, termasuk rencana, perkiraan biaya, dan laporan desain. Studi PE dibagi menjadi 6. Yang pertama, tahap informasi, tahap kreativitas, tahap penilaian, tahap pengembangan, tahap presentasi, dan tahap laporan. Ya, ini cost atau work model untuk rumah sakit dan pendukungnya. Hasil laporan value engineering, tim rekayasa nilai mengembangkan 56 proposal untuk perubahan. Mereka mewakili kira-kira 16 juta dolar dalam potensi penghematan biaya awal dan lebih dari 265.000 per tahun dalam penghematan biaya 0 dan M. Jadi di sini kita bisa lihat ada initial saving dan life cycle saving. Dari segi arsitektural, initial savingnya itu 3 jutaan, struktural 128.000, mekanikal 1,2 juta, elektrikal 3,7 juta, dan medical equipment itu sekitar 7,49 juta dolar. Dengan life cycle saving untuk total inisial savingnya yaitu 16.707.718 dan life cycle saving itu 17.695.690 dolar. Terima kasih.